amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut. Dipersilahkan. MK. Ini contoh munafiknya kita bernegara. Setelah Paman Usman dihukum tapi tidak diberhentikan, terjadilah komposisi hakim 8 orang memimpin majelis sidang. Ini kalau mereka taat dengan konsep putusan 90, ada 4 orang yang menolak, maka setengah jumlah hakim sudah menolak. Konsekuensinya akan ada 4 hakim yang lain, gitu ya. Nah, kalau masing-masing bertahan 50% gitu ya, perkara nggak tuntas-tuntas tuh, Bang. Lalu kita mengatakan, nanti ditanya, memang kondisi politik kan hakim konstitusi seperti itu. Nggak begitu ceritanya. MK yang membuat kerusakan ini. Ada orang yang melanggar, yaitu ketua MK, dia tidak diberhentikan, sehingga dia tidak bisa sidang. Lalu kita dapat majelis 8 orang, yang kalau nanti mereka 4-4, kacau lah ceritanya. Siapa biang perkaranya? MK. Kenapa nggak dipecat saja orang punya masalah? Nah, sekarang tiba-tiba ada usulan yang baru. Juru bicara MK mengatakan bahwa sanksi itu hanya untuk, kalau untuk pileg ya, untuk PSI. Padahal bukan tidak mungkin sang paman benci sama Bang Masinton. Perkara PDIP bisa jadi masalah sama dia. Nah, sekarang cuma PSI yang dia dilarang. Jadi kecurangan-kecurangan baru bermunculan dan kita diam. Jadi MK tanggal 22 ya, bagi saya akan membangun harapan palsu soal ketatanegaraan. Kita berupaya mengikhlaskan dengan ikhlas saja lah, mudah-mudahan akan lebih baik. Nggak bisa. Apa yang dilakukan hakim MK yang menarik misalnya, dari peristiwa beberapa hari yang lalu, pemanggilan para menteri. Saya mau cerita apakah ini akan berlangsung baik. Kapan pula ceritanya ada saksi dipanggil atau pemberi keterangan lain dalam bahasa MK, lalu para pihak tidak boleh bertanya. Bagaimana kalau pertanyaan para hakim hanya untuk para menteri itu tidak memuaskan? Kok pihak cuma disuruh nonton? Kenapa tidak disuruh pulang saja? Atau juga tidak bertanya? Kalau mau tahu apa yang ditanya hakim, streaming dong. Untuk apa kuasa hukum presiden dari Bang Masinton gaya-gayaan di ruangan itu kalau tidak boleh bertanya? Saya yang terbayang kalau kuasa hukum 01 dan 03 boleh bertanya. Jokowi nyatakan keputusan MK yang memenangkan Prabowo Gibran menegaskan bahwa pemerintah tidak bersalah. Terima kasih 3 hakim MK yang masih memegang nurani. Presiden Joko Widodo menilai hal yang paling penting dari putusan Mahkamah Konstitusi MK adalah pemerintah tidak bersalah atas semua tuduhan yang dilayangkan di sidang tersebut. Jokowi mengatakan, tuduhan di dalam sidang MK itu antara lain adanya kecurangan, intervensi aparat, kemudian politisasi bansos tidak bisa dibuktikan, yang berarti pemerintah tidak bersalah. Namun di balik itu semua, terima kasih dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada integritas 3 hakim MK yang berani dan tidak takut pada intimidasi kekuasaan dengan menyuarakan dissenting opinion. 3 hakim MK tersebut adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Ini sekaligus pertama kali dalam sejarah sengketa Pilpres ada dissenting opinion. Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019 tidak ada dissenting opinion. Profesor Saldi Isra mengakui dan menyatakan secara jujur
terjadi ketidaknetralan pejabat kepala daerah, politisasi bansos, hingga MK yang harusnya memerintahkan pemungutan suara ulang. Profesor Eri Nurbaningsih dalam dissenting opinion-nya mengatakan, pemberian bansos oleh Presiden menjelang pemilu berdampak pada peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Sebagian permohonan Ganjar Mahfud beralasan hukum untuk sebagian. Profesor Arif Hidayat menyatakan, mengabulkan gugatan yang diajukan tim Amin dan tim Ganjar Mahfud untuk sebagian. Arif menilai seharusnya dilakukan pemilihan ulang di beberapa daerah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Dengan dissenting opinion 3 hakim MK ini artinya posisi Prabowo Gibran tidak 100% halal atau tidak sah secara etika dan moral, meskipun keputusan hukum sudah sah dengan suara mayoritas dari seluruh anggota hakim MK. Ke depan, Indonesia akan dipimpin oleh presiden yang cacat konstitusi. Semoga saja kebijakan-kebijakannya tidak cacat, walau sebenarnya kekuasaan yang cacat konstitusi akan menghasilkan kebijakan yang cacat konstitusi juga. Selamat kepada Prabowo Gibran, penguasa pertama yang cacat konstitusi dalam sejarah Republik Indonesia. Saya mau bilang ke hakim, saya berharap hakim saya tahu di malam ada rekan sedang isu substansi. Bagaimana pendapat Anda? Demikian kura-kura, pakar lebih sundel. Tolong bayangkan, sebenarnya Indonesia macam apa yang ia mewariskan ke anak cucu kita kelak? Apa yang MK mau